Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nur Aini. I from class SI20I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu ASCII. Kita next. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada pengertian SCII, yang kedua jenis-jenis aritmetika, yang ketiga komponen-komponen aritmetika komputer, yang keempat pengertian bilangan desimal dan biner, kelima cara menghitung konversi bilangan biner ke desimal, dan yang terakhir cara menghitung konversi bilangan desimal ke biner. Kita lanjut saja ke pengertian ASCII. ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, atau bisa disebut sebagai kode standar Amerika, yang berguna untuk pertukaran informasi, di mana ASCII ini adalah sebuah lambang pengkodean atau karakter pengkodean yang digunakan dalam alat komunikasi. Kode ASCII ini memiliki teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat yang lainnya. Kita lanjut ke pengertian tabel ASCII. Tabel ASCII merupakan tabel atau daftar yang berisi semua huruf dalam alfabet Romawi ditambah beberapa karakter tambahan. Dalam tabel ini, setiap karakter akan selalu diwakili oleh sejumlah kode yang sama. Misalnya untuk huruf B. Untuk huruf B kecil selalu diawali oleh urutan nomor 98, dan kalau dipresentasikan menggunakan 0 dan 1 dalam bilangan biner. 98 adalah bilangan biner dari 110,0010. Kita lanjut ke jenis-jenis aritmetika dalam komputer. Dan yang ada poin pertama yaitu ada aritmetika biner. Di dalam aritmetika biner sendiri itu terdapat 4 poin. Ada titik tetap atau bisa disebut pink shade point. Yang B ada titik mengambang atau floating point. Dan poin C ada rentangan bilangan lebih luas. Dan yang terakhir adalah kompleks dan mahal. Dan kita lanjut ke nomor 2, ada aritmetika desimal, di mana aritmetika desimal ini adalah bilangan desimal yang dipresentasikan dalam bentuk BCD atau bisa disebut binary kode desimal. Dan kelemahan aritmetika desimal ini yaitu ada hardware aritmetika desimal kompleks dan mahal. Dan yang terakhir ada sistem build BCD tidak efisien karena membesar penggunaan memori dan register. Kita lanjut ke komponen-komponen aritmetika biner. Dan ada 7 poin dalam komponen ini, yaitu yang pertama ada gate atau sirkuit logika yang terdiri dari nodes, OR, AN, dan XUR. Nomor 2 ada flip atau flop, di mana ini bisa sebagai media penyimpanan biner dari angka 0 sampai dengan angka 1. Dan selanjutnya ada register atau bisa disebut sekumpulan flip-flop dengan memasukkan blok bersama atau operasi aritmetika. Nomor 4 ada counter atau digunakan dalam operasi aritmetika dan operasi kontrol. Yang kelima ada multiplexer atau bisa disebut memilih salah satu dari beberapa input ke bagian output sesuai sinyal kontrol selektor. Nomor 6 ada decoder atau pengkodean instruksi, alamat, dan perintah. Dan yang terakhir ada encoder atau kebalikan dari decoder sendiri. Kita lanjut ke apa sih pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal atau bisa disebut dengan bilangan 10 yaitu bilangan yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana bilangan desimal ini memiliki ciri khas dalam penulisannya, yaitu dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisah
dan antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Seperti contoh bilangan desimal itu dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Seperti itu. Kita lanjut ke pengertian bilangan biner. Bilangan biner atau disebut bilangan basis 2 adalah sebuah bilangan sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu simbol kosong atau 0 dan 1. Dan sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital, yang dimana sistem bilangan biner ini suka digunakan dalam komputer-komputer untuk menghitung sebuah data. Kita lanjut ke cara menghitung bilangan biner ke desimal. Dan saya ambil contoh yaitu seperti bilangan binernya itu ada 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, jadi kita pecahkan di sini bilangan ini dengan ini adalah bilangan biner, di mana bilangan ini kita pecahkan menjadi bilangan desimal. Dan caranya yaitu tahap pertama, kita harus kalikan kedua, dan setelah kita dikalikan kedua baru kita pangkatkan. Contohnya seperti ini. Ini adalah kita sudah dikalikan bilangan binernya, dan kita dipangkatkan mulai dari pangkat 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana setelah menemukan setelah ada pangkat ini, kita harus menentukan hasilnya. Kalau emang 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, atau 2 kuadrat 4 hasilnya 16, dan 2 kuadrat 5 hasilnya 32. Setelah kita menemukan hasilnya seperti ini, yaitu jadi kita tulis lagi nilai binernya yang tadi kita sudah dicontohkan di atas, seperti 1, 0, 1, 0, 0, 0, seperti itu. Dan kita lanjut ke tahap 2. Setelah selesai kita ketemu seperti ini, kita lanjut ke tahap kedua, di mana kita tulis kembali hasil perpangkatan yang sudah kita kalikan tadi dan nilai binernya, yaitu seperti ini. Hasil dari 2 kuadrat 0 adalah 1, hasil 2 kuadrat 1 adalah 2, hasil 2 kuadrat 2 adalah 4, hasil 2 kuadrat 3 adalah 8, hasil 2 kuadrat 4 adalah 16, hasil 2 kuadrat 5 adalah 32. Dan kita tulis kembali nilai binernya 1, 0, 1, 0, 0, 0, seperti itu. Kita lanjut ke tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini kita sudah menemukan tadi hasilnya seperti ini, dan kita kalikan dengan angka binernya yang sudah kita tentukan, seperti 32 kali 1, 16 kali 0, 8 kali 1, 4 kali 0, 2 kali 0, 1 kali 0. Dan hasilnya adalah seperti ini. 32 kali 1 32, 16 kali 0 0, 8 kali 1 8, 4 kali 0 0, 2 kali 0 0, 1 kali 0 0. Dan tahap keempat, yaitu setelah kita mendapatkan hasilnya sudah dikalikan, kita jumlahkan hasil kali tadi dengan nilai biner yang sudah kita tentukan. Itu seperti hasilnya ini, hasil penjumlahan tadi ada 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Kita kalikan nilai ini ke nilai biner, di mana ada 32 kalikan 1, 16 tambah 0, 8 tambah 1, 4 tambah 0, 2 tambah 0, 1 tambah 0. Dan hasilnya 32 tambah 1 adalah 32,
16 tambah 0 adalah 0, 8 tambah 1 adalah 8, 4 tambah 0 adalah 0, 2 tambah 0 adalah 0, 1 tambah 0 adalah 0. Setelah kita menemukan hasilnya, bahwa kalau emang ada angka 0, itu tidak harus kita tuliskan. Dan kalau emang ada angkanya, pecahannya dari 1, kita masukkan seperti 32. 32 kita tambahkan dengan 8, bahwa 32 ditambah 8 itu hasilnya adalah 40. Jadi tahap terakhir atau tahap kelima yaitu, jadi nilai desimal pada biner 1010000 itu saya sudah dapatkan, yaitu dengan hasil 40 poin atau 40%, seperti itu. Kita lanjut selanjutnya, yaitu cara menghitung konversi bilangan desimal ke biner. Dan saya ambil contoh, yaitu nilai desimalnya adalah 34. Nah, tahap 1 adalah nilai desimal itu adalah nilai yang bisa dibagi 2. Jadi kita pecahkan soal yang kita sudah ditentukan di atas itu dengan dibagi 2, seperti 34 dibagi 2. Dan jika bilangannya bisa dibagi 2, itu nilainya akan habis, atau maka kita tulis dengan sisa angka 0. Dan jika bilangan di atas itu tidak habis dibagi 2, maka itu kita sisanya, maka kita tulis dengan tulisan sisa 1, seperti itu. Dan kita pecahkan tahap pertama, yaitu 34 dibagi 2 sama dengan 17, dan sisanya adalah 0. Dan 17 dibagi 2 itu ada sisanya, kita tuliskan yang depan bahwa hasilnya itu 8, sekian. Dan untuk angka 8 yang paling depan kita simpan di depan, dan untuk sisanya kita tulis 1 di belakang. Untuk selanjutnya kita bagi lagi, 8 dibagi 2 yaitu 4, sisanya adalah 0. Dan kita bagi lagi, 4 bagi 2 adalah 2, dan sisanya adalah 0, tidak mempunyai sisa. Dan selanjutnya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan itu tidak memiliki sisa, maka kita tulis nilainya adalah 0. Dan yang terakhir, 2 dibagi 2 adalah 0, dan memiliki sisa adalah 1, karena 2 dibagi 2 itu tidak bisa. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tahap kedua, jika kita sudah menghitung dan dibagi 2, maka sisa dari hitungan di atas itu kita jumlahkan, dan menjumlahkannya juga kita susun dari nilai yang paling bawah, seperti dari 1 dibagi 2 dulu, 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, 8 bagi 2, 17 bagi 2, dan 34 bagi 2. Maka hasilnya kita jumlahkan, ada 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Maka hasilnya itu adalah 1,000,10. Jadi hasil biner dari desimal 34 itu kita sudah menghasilkan bahwa hasil binernya itu adalah 1,000,10. Seperti itu. Kita lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.